Assalamualaikum konten kreator Ebi Pro dimanapun kalian berada. Terus semangat, terus konsisten ngupload konten, foto maupun video. Insya Allah usaha teman-teman itu nanti akan membuahkan hasil yang begitu menyenangkan. Ya mungkin awal-awal terima undangan dulu dari pihak Facebook, kemudian lama-kelamaan Insya Allah akan terima gaji ya. Awalnya mungkin 1 digit ya, kemudian 2 digit atau bahkan sampai 3 digit. Kalau misalnya gaji 1 digit itu berapaan sih? Jadi gaji 1 digit itu kisaran 1 sampai 9 juta ya teman-teman. Kenapa dibilang 1 digit ya? Karena memang angkanya 1. Kalau misalnya kita terima gaji 9 juta ya kan angkanya 1. Sedangkan kalau gaji 2 digit itu angka 10 sampai angka 99 itu 2 digit ya teman-teman. Sedangkan gaji 3 digit itu ya sudah angka ratusan ya. 100 juta itu sudah 3 digit teman-teman. Nah insya Allah teman-teman nanti bisa terima gaji 1, kemudian 2 atau bahkan sampai 3 digit. Amin ya robbal alamin ya. Ini saya buat kontennya dalam masjid. Semoga lebih berkah dan lebih barokah teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah hari ini kita akan sharing ya dan berbagi. Saya tidak menggurui teman-teman, tapi saya lebih ke sharing ya sesuai nama channel saya, Kaya Bareng. Jadi kita itu berusaha buat kaya bareng, saling membantu ya, saling memberi manfaat antara konten kreator. Karena memang ya teman-teman, terima gaji dari sosial media itu sangat beda banget rasanya. Itu senangnya bisa sampai berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Beda kalau kita kerja ya, kita kerja misalnya di perusahaan atau misalnya di perkebunan ya, itu memang ada kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau kita terima gaji dari sosial media, itu bahagianya beda teman-teman, itu sampai berhari-hari ya. Dan ini saya rasakan ya, saya konten kreator YouTube itu dari 2021 sudah terima gaji alhamdulillah sampai sekarang, dan sekarang beralih ke Facebook. Karena kenapa? Karena memang Facebook itu gajinya besar ya teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman perhatikan, mereka sampai terima gaji $1.000, bahkan ada kemarin yang sampai $4.000. Teman-teman kalian aja, $1 itu kan 16.000 ya, $10 itu sekitar 160.000. Nah gimana kalau misalnya $100, berarti 1.600.000-an. Nah bagaimana kalau misalnya $1.000 itu berapa teman-teman? $1.000 bahkan kalau $4.000 itu sudah berapa? Mungkin sudah sampai 50 jutaan ya. Masya Allah gajinya memang sebanyak itu dan sebesar itu. Jadi ini jadikan sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Semoga kedepannya juga kita bisa terima gaji sebanyak itu teman-teman, biar bisa bahagiain keluarga. Nah hari ini kita akan sharing teman-teman tentang syarat-syarat ya monetisasi terbaru. Dan ini syarat-syaratnya saya akan lebih spesifikasi bahasnya, tidak hanya secara umum. Dan ini syarat-syaratnya yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah lama bergabung, dan kemudian ditambah juga dari kebijakan Facebook itu sendiri. Nah silahkan teman-teman kita dengerin ya, kemudian kita pahami. Dan saya harap bukan hanya didengerin dan difahami ya teman-teman, tapi juga betul-betul diaplikasikan dalam konten teman-teman, dalam akun Facebook teman-teman ya. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, saya kasih dulu satu ini ya teman-teman, pengertian bahwasanya banyak konten kreator di luar sana yang sudah berbulan-bulan konten. Kemudian mereka hanya mengandalkan bisa ngupload hari ini 1 bahkan sampai 3, itu berlangsung selama beberapa bulan, bahkan ada yang sampai tahun teman-teman. Dan itu mereka nggak dapat undangan dari pihak Facebook. Karena kenapa? Karena mereka nggak barengi dengan belajar ya, dengan cara-cara sharing seperti ini. Akhirnya ternyata konten-konten yang mereka upload itu semuanya banyak yang kena pelanggaran. Sehingga Facebook itu teman-teman, karena mereka melihat di profil kita banyak konten-konten yang kena pelanggaran, akhirnya mereka tidak memberi undangan sampai sekarang. Nah ini yang jadi permasalahan ya. Kalau teman-teman merasa pengikutnya sudah bahkan puluhan ribu, sudah di atas 5.000 atau bahkan 10.000, kemudian penontonnya juga banyak yang viral, banyak FYP tapi belum diberikan undangan. Nah coba teman-teman periksa konten teman-teman yang melanggar ya. Saya sudah sharing bagaimana caranya kemarin melihat konten yang melanggar. Coba teman-teman periksa, kemudian kalau ketemu langsung hapus aja ya teman-teman. Itu cara terbaik untuk menyelamatkan akun kita agar bisa diberikan undangan secepatnya oleh pihak Facebook. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung membahas tentang sistem undangan ini, bagaimana caranya, apa hal-hal yang bisa memicu agar kita diberikan undangan. Jadi hal yang pertama ada yang namanya keterlibatan audiens teman-teman. Nah ini ada sekitar 7 ya teman-teman, usahakan teman-teman dengerin semua. Yang pertama ada keterlibatan audiens. Jadi keterlibatan audiens itu maksudnya apa sih ya? Keterlibatan audiens itu kalau saya sederhanakan sebagai interaksi. Nah teman-teman sering dengar lah kata interaksi ini, mungkin yang sering jadi ujaran mereka para suku ya, sering lewat di beranda. Tapi interaksi yang mereka maksudkan bukan seperti itu yang saya maksudkan ya. Saya berbeda dengan mereka teman-teman. Kalau yang mereka maksudkan interaksi itu hanya pancingan agar konten mereka selalu ramai.
Teman-teman bisa kok cek sendiri atau periksa sendiri setiap mereka ngupload konten, biasanya itu selalu dibarengi dengan caption ya, pemula wajib interaksi agar kontennya bisa viral dan bisa FYP. Nah, ini sebenarnya salah satu pancingan atau pembodohan ya teman-teman untuk membuat konten mereka itu selalu ramai. Biasa juga mereka itu kalau nyawer pemula ya, misalnya 100 bintang atau berapapun ya, kemudian mereka itu selanjutnya itu ngupload foto lagi yang mana di situ memperlihatkan bahwa mereka nyawer konten kreator ya. Bagi yang lain yang mau disawer silahkan mampir. Akhirnya kolom komentar mereka ini selalu ramai. Nah, mereka itu dapat penghasilannya itu teman-teman dari situ, dari konten-kontennya yang ramai. Kalau misalnya konten kita ramai komentar, itu kan besar kemungkinannya untuk FYP dan viral. Makanya mereka selalu menggunakan kata interaksi ini untuk memancing konten kreator pemula agar terjebak, kemudian konten mereka ramai, konten mereka viral, FYP, dan dari situlah gaji mereka teman-teman. Tapi kalau mereka misalnya ditantang atau diadu membuat konten yang betul-betul menampilkan kreativitas ya, hiburan, edukasi dan lain sebagainya, itu mereka nggak bisa teman-teman, hanya bisa konten-konten seperti itu aja. Ayo interaksi, pemula wajib interaksi dan lain sebagainya. Jadi bukan interaksi itu yang saya maksud. Interaksi yang saya maksudkan adalah keterlibatan audiens di sini adalah bagaimana ketika di konten kita itu ada yang berkomentar, kita langsung balasin komentarnya teman-teman ya. Kalaupun kita mau berkomentar di luar, saya saran ya jangan berkomentar di komentar para suhu-suhu teman-teman, karena memang ini tidak ada sangkut pautnya ya dengan konten kita yang viral dan FYP. Itu pembodohan yang mereka bilang seperti itu teman-teman. Jadi boleh kita berkomentar di luar kecuali di akun-akun pemula, karena kita bantuin mereka ya, kita ramain konten mereka. Nah, ini interaksi insya Allah yang berkah teman-teman ya, karena kita nolong teman-teman kita yang pemula. Kemudian juga yang saya maksudkan tadi, interaksi di dalam kolom komentar kita sendiri, kita balasin komentarnya orang ya, ataupun misalnya kita like komentarnya. Nah, ini interaksi yang benar. Oke, itu yang harus teman-teman pahami yang pertama kali. Kemudian yang kedua teman-teman, ada hal yang penting juga, yakni kualitas konten. Nah, kualitas konten di sini saya tidak maksudkan sebagai kameranya harus canggih ya, harus pakai iPhone atau pakai kamera profesional. Bukan seperti itu, tapi kualitas konten yang dimaksud di sini ya bagaimana kalau misalnya kita ngupload sebuah konten yang betul-betul itu ada isinya ya teman-teman, bukan hanya konten-konten lewat saja. Saya sering ngajarin kemarin kenapa konten kita selalu sepi dan mentok hanya di angka 200 sampai 300-an ya, karena hanya nampilin video misalnya lagi di pasar nih, terus videonya goyang misalnya ya kan, kemudian yang ditampilin juga nggak jelas, hanya sekedar lewat, kemudian juga ada caption yang nutup videonya, jadi orang itu malas lihatnya ya. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya memang mau ngupload misalnya konten kayak di pasar atau di kebun atau dimanapun, usahakan ya cara pengambilan gambarnya bagus, tenang, dan memang dia di situ menampilkan hal yang memang menarik ya. Misalnya orang misalnya lagi jualan sayur atau lagi ngobrol dan lain sebagainya ya, kita sedikit terhibur ya kan. Atau misalnya di kebun videoin pohon durian, itu kan video-video yang memang menarik. Tapi kalau kontennya goyang, kemudian juga nggak jelas apa yang dikatakan, kemudian caption nutup gambar, nah itu kan juga kontennya dikatakan sebagai konten yang tidak berkualitas ya. Jadi ingat di situ konten berkualitas bukan yang pakai iPhone ya atau kamera, tapi yang itu tadi yang saya maksudkan. Nah, itu yang kedua teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, ketika kita mau mendapatkan undangan dari pihak Facebook, ada yang namanya konsistensi ya. Konsistensi ini harus dijaga. Jadi konsistensi ini bagaimana kita bisa terus setiap hari ya kinerjanya sama. Misalnya hari ini kita ngupload video 1, besok usahain ngupload lagi 1, besoknya lagi ngupload lagi 1. Kalaupun kita bisa ada kesempatan ngupload 2 ya alhamdulillah. Yang penting jangan sampai bolong misalnya seminggu nggak ngupload video. Nah, ini dimaksudkan tidak konsisten namanya ya. Jadi konsisten itu ya kita bisa terus nyetor ke Facebook foto maupun juga video. Nah, kalau misalnya pihak Facebook ini ngelihat konsistensi kita, wah ternyata dia ini betul-betul istiqomah ya, betul-betul ngupload konten ya, insya Allah itu akan menjadi pertimbangan Facebook ya. Mereka akan melihat kesungguhan kita, kemudian nanti diberikan undangan. Yang penting teman-teman sabar saja, jangan hanya konsisten 1 bulan 2 bulan kemudian belum ada hasil, kemudian teman-teman nyerah, ternyata lagi sedikit ya. Jadi teman-teman ini konsisten dan sabar aja. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Kemudian hal yang keempat tentang patuhi kebijakan Facebook. Nah, ini juga penting sekali ya. Bahkan di sini intinya teman-teman, kalau misalnya kita konsisten ngupload konten kita berkualitas, kita sudah interaksi, tapi ternyata konten-konten yang kita upload itu di luar dari kebijakan Facebook, dari aturan pihak Facebook, maka siap-siap aja teman-teman, kontennya ini nggak akan diladenin ya, nggak akan diberikan undangan. Dan ini yang sudah saya katakan tadi, bagaimana para konten kreator itu sudah berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun konten tapi belum
belum diberikan undangan. Karena kenapa? Karena kontennya ini melanggar kebijakan aturan dari pihak Facebook. Misalnya seperti apa? Misalnya dia ngupload kekerasan, ngupload tentang ada darahnya, ngupload misalnya membahas tentang perbedaan suku, ras, agama, ya. Kemudian ada dia upload tentang kebohongan, kemudian juga dia ngupload misalnya konten yang full musik dari awal sampai akhir. Nah, ini semuanya yang akan memancing pihak Facebook itu tidak akan memberikan undangan. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai melanggar kebijakan pihak Facebook ketika kita ngupload sebuah konten. Upload konten yang bersih-bersih aja teman-teman ya. Upload konten yang bersih-bersih aja. Kalaupun teman-teman mau menggunakan konten yang ada misalnya audionya atau ada musiknya, maka kita ambil musik-musik yang digunakan para suhu, karena itu sudah terbukti aman ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari musik sendiri, biasanya itu rawan sih teman-teman, kecuali teman-teman pelajari strateginya atau caranya, dan itu sudah saya ajarkan gimana cara menggunakan musik yang aman. Oke, itu yang tadi yang keempat ya teman-teman. Kemudian ada yang kelima, ini juga tidak kalah penting, tentang umur akun. Yang kelima ini tentang umur akun. Jadi maksudnya kayak gimana sih? Jadi pihak Facebook juga itu ya, mereka itu adil ya teman-teman. Jadi banyak konten kreator pemula yang mengeluh mereka belum diberikan undangan, belum dimonetisasi ya, padahal mereka itu baru seminggu atau 2 minggu di Facebook ya teman-teman. Mereka berpikir ya kalau kita sudah menjadi konten kreator EP Pro, sudah daftar EP Pro profesional, kemudian sudah ngupload konten tiap hari, ya seharusnya seminggu 2 minggu harus diberikan undangan dong. Tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi ada yang namanya umur akun. Facebook itu mau melihat ya bagaimana ketahanan kita, konsistensi kita ngupload atau konten di Facebook ini beberapa bulan atau bahkan mungkin sampai tahunan, baru kemudian mereka memberikan undangan monetisasi. Jadi mereka juga melihat umur akun kita. Biasanya umur akun yang baru itu memang nggak langsung diberikan undangan ya teman-teman, tapi umur akun yang sampai berbulan-bulan, yang sudah konsisten atau bahkan sampai tahunan, itu insya Allah cepat diberikan undangan dari pihak Facebook. Nah ini teman-teman juga harus sabar ya ketika menjadi seorang konten kreator. Nah kemudian ada yang ketiga ya, yang keenam teman-teman. Hal yang keenam juga ini tidak kalah penting, ya ini tentang kualitas profil ya. Kualitas profil ini ya, misalnya teman-teman di Facebook itu usahakan foto profilnya jangan yang nyeleneh ya teman-teman. Yang nyeleneh ini ya yang misalnya nampilin aurat, yang konyol, jangan seperti itu, yang nampilin darah misalnya. Jangan menjadikan itu sebagai foto profil teman-teman, tapi usahakan foto profil teman-teman yang nampilin apa dari isi video teman-teman semuanya. Jadi antara foto profil dan kemudian juga foto sampul ya, yang di belakang foto profil kita itu nampilin apa isi konten kita. Jadi kalau misalnya orang membuka profil kita, mereka itu tahu oh ternyata kontennya ini isinya kayaknya seperti ini ya. Bagaimana caranya orang tahu? Ya kita campilin deh. Kalau misalnya di situ kita kontennya tentang konten-konten hiburan, maka di situ kita menggunakan kira-kira foto profil yang bagaimana orang lihat ini, kok mukanya ini lucu ya, kayaknya kontennya hiburan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita kontennya tentang masak, ya foto profil kita misalnya di dapur lagi megang panci misalnya, ya seperti itu. Itu hal-hal yang menarik ya teman-teman, foto profil yang menarik. Kemudian bisa teman-teman tulis di foto sampul misalnya yang di belakang foto profil itu, teman-teman tulis misalnya akun ini berisikan konten-konten seputar misalnya hiburan atau film pendek atau misalnya konten masak atau misalnya traveling ya. Ini akan menjelaskan isi dari konten teman-teman semua, dan ini akan membantu pihak Facebook itu melihat bahwa kita ini betul-betul menjadi seorang konten kreator. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai kualitas foto profil ya, kualitas profil teman-teman. Dan bukan hanya itu ya, teman-teman bisa tambahin juga di deskripsi di bawah profil teman-teman misalnya, assalamualaikum teman-teman, selamat datang di akun saya. Akun saya ini berisikan konten seputar gini. Nah, itu bisa ditambahin teman-teman dengan tulisan ya. Oke, nah itu yang keenam. Nah, sekarang ada teknik yang ketujuh ya teman-teman. Teknik yang ketujuh itu keterlibatan dengan komunitas. Jadi maksud dari keterlibatan dengan komunitas ini, kita bergabung juga di grup-grup ya, grup-grup Facebook teman-teman. Baik itu Facebook Pro misalnya, atau teman-teman cari misalnya grup pemula Facebook Pro. Nah, di situ kita bergabung teman-teman. Kemudian bukan hanya bergabung ya, sering-seringlah kita berkomentar ya. Kita juga ngirim konten kita di situ. Dan ini enaknya apa ya kalau kita ngirim konten di situ? Kalau kita misalnya ngirim konten di grup-grup seperti itu teman-teman, insya Allah itu mereka yang ketika melihat konten kita kemudian tertarik ya, mereka biasa nyamperin profil kita teman-teman. Kemudian
nge-follow kita, mengikuti kita, dan kemudian juga nge-like postingan-postingan kita. Nah ini insya Allah bermanfaat dengan cara kalau kita bergabung di komunitas atau di grup-grup seperti itu. Nah ini harus teman-teman coba ya, jangan hanya mengandalkan Facebook itu saja sendiri, profil kita sendiri, tapi kita juga harus bisa bergabung dan berbaur dengan teman-teman yang lain melalui grup-grup ya. Dan banyak sekali grup-grupnya teman-teman, ada bahkan sampai grup kreator Facebook itu sampai 500 juta ya, 500 juta anggotanya. Nah situ lahan yang sangat bagus, yang sangat saya anjurkan kepada teman-teman untuk bergabung di situ, karena bisa meningkatkan pengikut kita kalau kita sering posting dan share ke grup Facebook itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman yang selanjutnya itu tadi ada 7 ya, saya sampaikan bahwasanya syarat-syarat yang teman-teman harus lakukan ketika ingin menerima undangan. Nah saya ingin menambahkan ya teman-teman, sebagai yang terakhir yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman menjadi seorang konten kreator, usahakan teman-teman harus sering-sering melihat konten-konten yang selalu ramai ya, yang selalu ramai, dan teman-teman nggak apa-apa kok ngejiplak ya kalau misalnya mereka tentang hiburan ya, tentang realitas yang terjadi di masyarakat, misalnya seperti Hasan Sule yang sudah saya sharing kemarin. Teman-teman nggak apa-apa ngejiplak, yang penting pakai drama teman-teman sendiri ya, cara teman-teman sendiri, atau teman-teman modifikasi lagi cara teman-teman, insya Allah itu nggak apa-apa teman-teman. Dan saya sering katakan seperti itu karena kalau kita hanya mengandalkan konten dari kita itu agak susah ya teman-teman, makanya kita harus pakai cara seperti itu. Dan lihat juga kira-kira di profil kita konten-konten yang ramai itu tentang konten-konten seperti apa ya. Misalnya kita sudah ngupload 50 konten, nah dari 50 konten itu ada 10 konten yang view-nya ribuan atau bahkan sampai ratusan ribu. Nah usahakan kita ngupload konten yang seperti itu aja teman-teman. Jadi jangan campur temanya, jangan campur banyak hal di dalam konten-konten kita, usahakan satu tema saja ya, seperti itu. Oke, cukup sekian konten yang dapat saya share ke teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.